Sahabat Agung yang saya hormati, kali ini saya sedang berada di area sawah untuk tanam bawang merah. Saya akan mencoba untuk mencari tahu apa dan seperti apa caranya kita menanam bawang merah. Kita tahu bahwa bibit yang unggul harus ditanam di lahan yang subur. Ayo, kita coba. Yuk. Saya pengen tanya nih, ini kan bibit yang mau ditanam. Ini namanya bibit apa? Jenis apa? Bawang merah Brebes. Terus caranya menanam bagaimana? Ujungnya atau yang ada akarnya yang di bawah? Iya dong, akarnya di bawah. Akarnya di bawah ya. Sobat, ini saya membawa bibit unggul yang akan kita tanam di lahan yang subur. Bagaimana cara menanamnya? Kita coba. Bibit yang ada akarnya ini kita tanamkan ke dalam tanah. Kita masukkan sebatas 1 garis ibu jari. Jangan dalam-dalam. Dan jangan lupa diawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tumbuh subur. Kemudian Kabupaten Brebes ini adalah daerah yang cukup potensi. Karena apa? Areal tanam sangat luas. Dari 17 kecamatan, ada tercatat 11 kecamatan yang ditanami bawang merah. Bagaimana hasil produksinya? Tiap 1 hektar menghasilkan antara 10 sampai 12 ton per hektar per tahun. Sehingga kalau hasil produksi bawang merah di Kabupaten Brebes per hektarnya mencapai 10 sampai 12 ton setiap panen, maka hasil produksi bawang merah di Kabupaten Brebes per tahun itu bisa mencapai sampai dengan 300.000 ton per tahun. Bisa dibayangkan kenapa bawang merah ini menjadi andalan dan kemudian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat petani di Kabupaten Brebes. Sobat, kita sudah dengar tadi bagaimana potensi bawang merah di Kabupaten Brebes. Lalu selanjutnya kita harus dengar juga agar lebih lengkap bagaimana sih caranya merawat bawang itu dengan baik, cara menanamnya, kemudian cara memeliharanya agar nanti hasil produksi panennya bagus. Kita ikuti salah seorang tokoh bawang merah, Bapak Haji Juwari. Yuk, kita ketemu sama pakarnya bawang merah Kabupaten Brebes, Pak Haji Juwari. Cayo. Assalamualaikum. Aduh, Pak Juwari. Apa kabar? Pak Haji, saya udah banyak dengar nama Pak Haji Juwari ini pakarnya bawang merah dan dipercaya menjadi ketua kelompok tani di Kabupaten Brebes, serta juga dikenal sebagai ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia. Bener ya? Saya kepengen ngerti coba gimana caranya bisa mendapatkan hasil produksi pertanian yang bagus, gimana caranya merawat tanaman bawang merah ini supaya bisa menghasilkan panen yang berlimpah. Jadi gini Pak, untuk mendapatkan produksi bawang merah yang bagus, yang pertama adalah kita dari lahannya dulu Pak, lahannya yang bagus. Untuk mendapatkan lahan yang bagus, pengolahannya harus bagus. Sekarang kita sudah punya teknologi pengolahan tanah dengan kultivator. Itu lebih bagus, lebih hasilnya lebih halus, juga lebih hemat biaya. Yang kedua pemilihan benih Pak. Kalau sudah pengolahan tanah, benihnya jangan benih yang abal-abal. Contoh benih yang bagus itu saya ambilkan ini benih. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar ini boros. Kalau terlalu kecil juga kurang baik. Yang sedang-sedang saja, yang segini lah kira-kira, dengan diameter 1 sampai 1,5. Ukurannya 1 sampai 1,5.
Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi sedang-sedang saja. Lanjut. Kalau sudah benihnya dilihat dulu sudah cukup masa dormansi. Masa dormansi itu masa istirahat di rumah di gudang selama kurang lebih 2 bulan. Saya pernah dengar sebelum ditanam benih itu harus ditarang ya? Iya, itu namanya ditarang, itu dormansi. Ah iya, itu berarti Iya. tarang sama dengan dormansi. Jadi kurang lebih 2 bulan. Kalau dari panen ditanam nggak tumbuh, Pak. Iya, iya. Terus benih baru kita ditanam dengan jarak tanam yang sesuai dengan sifat fisiologis bawang merah. Dengan daunnya jumlah sekian, lebarnya sekian, maka jarak tanam yang ideal adalah 10 kali 15 cm. Bentar, saya mau tanya nih. Begitu panen, ditarang 2 bulan, Iya. baru bisa ditanam. Iya. Pertanyaannya, yang dipanen kemudian dijual untuk kebutuhan masyarakat, itu yang bagus atau yang biasa? Kemudian bibit yang ditanam di sini, Ya. itu yang unggul atau yang biasa? Yang pertama, untuk dijual ke pasar, kita cari yang bagus, yang bentuk fisiknya bagus, menarik. Pertama, besar dan tidak cacat. Tidak cacat lubang, kena ulat dan sebagainya, itu ke pasar. Untuk yang dipilih untuk calon benih yang akan kita simpan di gudang selama 2 bulan, kita pilih lagi yang lebih bagus lagi. Pertama, dia keras-keras dan mengkilap. Bentuknya ya tidak terlalu besar lagi tadi. Ya memang besar bagus memang, tetapi boros itu tadi. Lebih banyak penggunaan bibitnya, mestinya 1 hektar hanya 1,2 ton. Kalau yang besar-besar menjadi 2 ton per hektar. Berarti yang besar kita jual untuk kebutuhan masyarakat, Ya. yang sedang-sedang kita tanam. Tanam. Gitu ya? Iya, seragam. Terus Kita tanam dengan jarak tanam 10 kali 15 cm. 10 kali 15. Iya. Setelah tumbuh, umur 10 hari kita pemupukan pertama. Pemupukan pertama menggunakan urea sama SP36. Itu kalau 1 hektar itu kira-kira banyak 100 kilogram. Kemudian nanti dipupuk lagi sampai umur 20 hari kita pemupukan kedua dengan NPK. Jadi bawang merah itu kayak manusia ya? Iya, Pak. Dia perlu dimanja, perlu dipuk-puk gitu ya? Pupuk, Kalau manusia itu dipuk-puk, kalau bawang merah dipupuk. Nah, silakan. Itu kan 20 hari kita pemupukan kedua. Saat pemupukan kedua ini tanaman bawang sudah mulai pertumbuhan fisik, maka unsur haranya atau makanannya harus dipupuk secara komplit. Nah, makanannya apa itu? Makanannya itu yang terkandung di pupuk yaitu nitrogen, fosfat ada di SP36, kemudian kalium itu utamanya ada di SR. Pak Juri, saya ingin tanya nih, bawang merah ini kalau terlalu banyak itu juga tidak baik, hasilnya nanti diproduksi konsumsi oleh warga masyarakat. Lalu bagaimana teknik pemupukannya? Betul. Kalau kita pemupukan terlalu banyak, Pak, justru tanamannya itu akan pertumbuhannya over ya, menjadikan mudah terserang penyakit dan hama. Dia daunnya akan luruh ke bawah. Berapa kali selama satu musim panen pemupukannya? 3 kali, Pak. Nah, 3 kali ya? Iya. Saya pernah dengar soalnya dari televisi 3 kali dalam satu masa panen, kan begitu? Iya. Terus kira-kira saat kapan kita perlu lakukan pemupukan? Yang pertama kita waktunya, Pak. Karena perjalanannya waktu itu dia butuh unsur hara untuk makanan hidupnya setiap hari. Jadi selang intervalnya 10 hari, Pak. 10 hari sekali pemupukan terakhir umur 30 hari atau 35 hari. Dengan kandungan tentunya kalau pupukan terakhir itu pemupukan yang untuk memacu pertumbuhan umbi. Jadi mengandung kaliumnya tinggi. Terus begini, setelah ditanam, kemudian dipupuk, kira-kira perlu disiram atau perlu disemprot? Kalau perlu, kira-kira berapa periodisasinya? Ya, kalau disiram itu kita bisa setiap hari kalau musim kemarau. Kalau musim penghujan tergantung kondisi. Nah, kalau penyemprotan itu juga kita lihatnya dulu. Soalnya penyemprotan ini pestisida berbahaya. Ya. Jadi kalau memang nggak ada hamanya, ngapain disemprot? Jadi nyemprot itu kita lihat. Sebelum kita menyemprot, kita lakukan upaya-upaya pengendalian secara mekanis, secara biologis, dan secara manual.
Jadi tidak sembarang tanam terus kemudian disemprot ketika ada kedapatan hama di tanaman itu. Seperti Mbah Dukun nyemprot pasiennya ketika diduga ada setan yang bersarang di tubuh itu. Betul begitu Pak? Ya? Oke. Baik sobat, kita tadi sudah mendengarkan dari awal sampai akhir bagaimana cara menanam bawang merah untuk hasil produksi bersama Pak Haji Juhari. Maka mari kita sambut bersama Hari Pangan Sedunia. Selamat bekerja. Jaya petani, jayalah Indonesia. Ternyata bibit yang kita tanam setelah disiram akan tumbuh terubus 5-7 hari. Setelah tumbuh terubus, disitulah kita bisa merasakan kuasa Allah. Kita berikhtiar menanam dan merawat dengan baik, tetapi hanya dengan kuasa Allah, bibit ini akan tumbuh perlahan-lahan, sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil produksi yang baik dan cukup besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Sehat nggih? Nah.